Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi kali ini dengan judul Allah adalah ciptaan manusia. Sekitar 3 tahun silam sebelum saya menginjak berdakwah di YouTube, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita yang ateis. Kebetulan dirinya sudah lama mencari Tuhan. Di dalam Islam tidak menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Di dalam agama Nasrani pun juga belum menemukan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Di dalam agama-agama yang dipeluknya pun tiada petunjuk bahwa sesungguhnya Tuhan itu lebih wujud daripada manusia. Akhirnya orang itu tidak menemukan Tuhan, akhirnya ateis, tak bertuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ia bertanya kepada saya, "Wahai Pak Ustadz, bila kau mengaku beragama dan bertuhan, bila kau mengaku agamamu Islam, kau mengatakan Islam itu Tuhannya Allah. Saya bertanya kepada Anda, tolong dijawab. Silakan, mau tanya apa? Coba tunjukkan kepada saya, jawablah pertanyaan saya. Siapakah yang menciptakan Allah? Katanya Allah itu Maha Pencipta. Lalu siapakah yang menciptakan Allah itu? Itulah pertanyaan saudara kita yang ateis itu. Kemudian saya terdiam sejenak. Di dalam hati saya diutus untuk menjawab, yang menciptakan Allah itu adalah dirimu. Saya jawab begitu. Akhirnya dia terkejut dan terperanjat. Loh, kok bisa? Yang menciptakan Allah itu saya? Saya bertanya kepada Anda, siapa yang menciptakan Allah? Anda jawab, saya yang menciptakan Allah. Kok begini jawabannya? Akhirnya saya jelaskan, coba dihayati dengan benar. Bila Anda tidak ada, bila Anda tidak hidup, bila Anda tidak wujud di hadapan saya, apakah mungkin Anda bisa bertanya, siapakah yang menciptakan Allah? Lalu saya balik bertanya kepada orang ateis itu, lalu sebenarnya Anda ini ciptaan siapa sih? Saudara kita yang ateis menjawab, kalau saya ciptaan kedua orang tua saya. Karena tanpa ibu saya, karena tanpa bapak saya tak akan pernah ada. Saya tak akan pernah lahir di dunia ini. Oh, demikian pemahaman Anda. Lalu saya tanya kembali, kemudian ayah dan ibu Anda itu ciptaan siapa? Tentunya ayah ibu saya pun juga ciptaan orang tuanya, nenek dan kakek saya. Kemudian saya lanjut kembali, saya tanya lagi sampai di ujung-ujungnya. Sampai ketemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu ciptaan siapa?
Nabi Adam tanpa ada orang tuanya, tanpa ibu bapak. Nabi Adam ciptaan siapa? Saya kembali bertanya kepada orang ateis itu. Oh, kalau Nabi Adam itu ya jadi sendiri. Kalau Nabi Adam itu ya tercipta-cipta sendiri. Nabi Adam itu ya hidup-hidup sendiri. Tak ada yang menciptakan. Wong tidak ada Tuhan. Kata saudara kita yang ateis itu. Kemudian bagaimana mungkin ada ciptaan sementara yang menciptakan tidak ada? Ya itulah pemahaman kami, kata orang ateis. Sebenarnya Tuhan itu tak ada. Allah itu tak ada. Allah itu tak ada. Itu hanya simbol-simbol Tuhan-Tuhan, agama-agama yang ada di dunia ini. Nabi Adam tercipta dengan sendirinya. Alam semesta tercipta dengan sendirinya. Langit tercipta dengan sendirinya. Bumi tercipta dengan sendirinya. Matahari tercipta dengan sendirinya. Bulan bintang tercipta dengan sendirinya. Alam semesta pun tercipta dengan sendirinya. Tanpa ada yang menciptakan. Inilah pemahaman orang ateis yang tak percaya adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian saya suruh ilustrasikan kepada dirinya, coba ilustrasikan kepada Anda. Bila tak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Coba ilustrasikan Anda ini tidak punya baju dan tidak punya celana. Saya kasih Anda uang 100.000, tolong belikan kain di toko. Setelah itu tiba di rumah, taruhlah kain itu di atas meja. Setelah Anda beli kain, Anda taruh kain itu di atas meja. Kemudian Anda ambil rokok, minum kopi, duduklah di depan kain itu. Amatilah kain itu sambil merokok, habiskan rokok Anda, kopi Anda. Amati dan amatilah kain itu. Amati terus sampai kain itu bergerak sendiri. Amati terus sampai kain itu bisa mengukur-ukur baju, mengukur-ukur kainnya sendiri. Anda amati terus sampai kain itu bisa memotong-motong dirinya sendiri. Amatilah terus kain itu hingga kain itu bisa menjahit dirinya sendiri. Sampai kain itu menjadi baju dan celana. Sehingga setelah itu baru Anda pakai baju dan celana itu. Enak kan? Terus ateis itu bilang kepada saya, Anda ini orang gila ya. Mana mungkin kain itu bisa bergerak sendiri? Mana mungkin kain itu bisa mengukur-ukur dirinya sendiri? Mana mungkin kain itu bisa memotong-motong dirinya sendiri? Mana mungkin kain itu bisa menjahit dirinya sendiri? Anda gila Pak Ustadz, katanya. Saya jawab begini. Anda lebih gila lagi daripada saya. Bagaimana mungkin alam semesta, bahkan Nabi Adam itu tak ada yang menciptakan. Sedangkan kain ini saja yang kecil untuk dijadikan baju dan celana harus ada yang membuat. Harus ada penjahitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Anda lebih gila dari saya. Anda mengatakan Nabi Adam itu jadi sendiri. Anda mengatakan alam semesta yang luas ini jadi sendiri. Ini yang maha akbar kok bisa jadi sendiri. Yang kecil tidak bisa jadi sendiri. Ya Anda yang lebih gila daripada saya. Akhirnya merenunglah orang ateis itu.
Jadi ia mengingat-ingat jawaban saya yang di atas tadi. Siapakah yang menciptakan Tuhan? Siapakah yang menciptakan Allah itu? Ingat dengan jawaban saya, yang menciptakan Tuhan, yang menciptakan Allah itu adalah dirimu sendiri. Manusiamu sendiri. Kenapa? Bila kau tak hidup, bila kau tak ada, bila kau tak wujud, bagaimana mungkin engkau akan bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Berarti Allah kan ciptaan dirimu. Ia tertegun dengan jawaban itu. Akhirnya ia menyatakan, oh berarti Allah itu, Tuhan itu hidup ini ya. Ya silakan cari sendiri. Saya bilang begitu. Nah, ini orang ateis saja bisa sampai kesadarannya. Ini sama halnya dengan diri kita sendiri. Jadi saya akhirnya belajar dari seorang ateis itu begini. Oh ternyata diri kita selama ini, meskipun kelihatannya diri kita ini beragama. Oh ternyata diri kita selama ini, meskipun kelihatannya diri kita bertuhan. Seolah-olah bertuhan. Akan tetapi yang jadi Tuhan di dalam hati kita bukan Tuhan, tapi diri manusia kita. Itulah buktinya bahwa selama ini Tuhan itu adalah ciptaan diri manusia kita. Seolah-olah kita menjaga-jaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita. Seolah-olah kita menjaga Tuhan dengan amal-amal kita. Seolah-olah kita menjaga Allah dengan solat-solat kita. Berarti Allah itu kan ciptaan kita. Secara tidak sadar kan begitu.